And it goes a little something like Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita tetap sehat ya. Jangan lupa selalu jaga kesehatan. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Ibu guru akan memimpin doanya ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, pagi ini kita akan belajar tema 2, selalu berhemat. Subtema 2, manfaat energi. Pembelajaran yang pertama. Tujuan dari pembelajaran yang akan kita lakukan ini adalah yang pertama, anak-anak dapat mempraktikkan cara membuat kipas angin tanpa sumber energi listrik. Yang kedua, anak-anak dapat mengidentifikasi manfaat dari perubahan sumber energi dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, anak-anak dapat menyajikan laporan hasil pengamatan tentang berbagai perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, yang keempat, anak-anak dapat menyajikan hasil identifikasi tentang sumber daya alam dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang berbagai sumber energi ya. Ada energi listrik, ada energi panas, ada energi matahari. Nah, semua energi tersebut harus kita hemat. Kita harus menghemat sumber-sumber energi tersebut. Kenapa begitu? Karena agar energi-energi tersebut nantinya tidak cepat habis, apalagi energi yang tidak dapat diperbarui. Nah, kalau kita menggunakan energi yang tidak dapat diperbarui itu secara terus-menerus, maka nantinya akan habis, lama-kelamaan akan habis. Nah, kalau misalkan sudah habis, nanti kasihan anak cucu kita tidak bisa menikmati sumber-sumber energi yang sudah habis. Lalu bagaimana cara kita menghemat energi, Bu? Menghemat energi itu sebenarnya bisa dilakukan dengan berbagai cara. Contohnya saja, ketika anak-anak bangun tidur, sudah pagi, matahari sudah terbit, suasana sudah terang, maka lampu kamar anak-anak matikan. Nah, itu salah satu cara menghemat energi, yaitu menghemat energi listrik. Cara yang lainnya adalah dengan menggunakan energi alternatif. Contohnya dengan menggunakan energi angin, membuat kincir angin untuk membangkitkan energi listrik. Nah, itu adalah cara untuk menghemat energi. Oke, sekarang Ibu mau mengajak anak-anak semua untuk melihat video bagaimana cara membuat kipas angin tanpa energi listrik dengan menggunakan kertas. Kita simak ya videonya. Hai semuanya, kali ini kita akan membuat kipas angin tanpa energi listrik dengan menggunakan kertas. Bahan-bahan yang kita butuhkan, yang pertama ada kertas yang berbentuk persegi. Yang kedua, kita membutuhkan lem kertas. Langkah-langkah membuat kipas angin dengan menggunakan kertas. Yang pertama, siapkan bahan-bahannya. Yang kedua, lipat kertas pada bagian ujung sekitar 2 cm. Kemudian, balik kertas dan lipat lagi ke arah yang berbeda. Lakukan hal yang sama sampai seluruh bagian kertas terlipat. Setelah seluruh bagian kertas terlipat, kemudian lipat lagi lipatan kertas menjadi 2 bagian yang sama besar seperti yang ada di video ini. Kemudian pada sisi kertas yang saling berhadapan kita berikan lem. Lalu kita tempelkan bagian yang berhadapan yang sudah kita lem tersebut.
Rapikan lipatan kertas dan jadilah kipas angin tanpa energi listrik dengan menggunakan kertas. Selamat mencoba. Sudah dilihat sampai habis ya videonya? Sekarang ibu punya tugas untuk kalian. Kalian harus membuat video tentang cara membuat kipas angin tanpa energi listrik dengan menggunakan kertas. Tapi bentuknya tidak boleh sama dengan video tadi. Jadi kalian harus berkreasi sekreatif mungkin, sebagus mungkin untuk membuat kipas anginnya. Setelah di video, nanti dikirim ke WhatsApp ibu. Selanjutnya, silakan anak-anak membuka buku tematik halaman 52. Bisa dilihat di situ ada beberapa gambar. Ternyata anak-anak, suatu energi itu bisa diubah menjadi energi yang lainnya loh. Ada seorang ibu yang sedang menjemur ikannya. Dia memanfaatkan sumber energi apa? Iya, dia memanfaatkan sumber energi matahari, yang kemudian energi matahari itu berubah menjadi energi panas. Nah, perubahannya dari energi matahari menjadi energi panas. Gambar kedua, ada seorang ibu yang sedang menyetrika. Nah, kalau kegiatan menyetrika itu energi dari apa ke energi apa? Iya, energi listrik ke energi panas. Terus dilihat gambar yang ketiga. Ada layang-layang yang sedang terbang. Nah, itu adalah energi dari energi angin ke energi gerak. Dan yang terakhir, yang keempat, ada seorang bapak-bapak yang sedang membakar ikan. Nah, itu adalah dia memanfaatkan energi kimia yang ada di kayunya, yang ada di arang, dan diubah menjadi energi panas. Itu adalah beberapa contoh perubahan energi. Dan masih banyak lagi. Ibu tadi sudah menjelaskan berbagai contoh tentang perubahan energi. Nah, sekarang saatnya anak-anak yang membuktikan bahwa suatu energi itu dapat diubah menjadi energi lainnya dengan melakukan percobaan. Silakan buka halaman 53. Di kolom ayo mencoba, silakan bisa dilihat di situ ada percobaan. Setelah kalian melakukan percobaan, kalian harus membuat laporan percobaan, laporan hasil pengamatan yang ada di halaman 54. Silakan kalian tulis tangan ya, silakan kalian tulis tangan. Nanti setelah sudah selesai semua untuk laporannya, difoto dan dikirimkan ke ibu bersama dengan tugas yang pertama tadi, yang membuat video tentang cara membuat kipas angin tanpa energi listrik. Selanjutnya silakan anak-anak buka halaman 56. Di situ ada bacaan tentang salah satu contoh dari sumber daya alam, yaitu kunyit. Kunyit adalah salah satu sumber daya alam yang ada di Indonesia dan banyak dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia. Salah satunya adalah sebagai bahan baku pembuatan obat tradisional, sehingga kunyit diminati oleh banyak orang. Karena menarik minat banyak orang dan banyak yang memanfaatkan kunyit, maka hal tersebut dapat menguntungkan petani. Karena banyak dicari, maka petani di Indonesia banyak yang menanam kunyit. Kunyit juga dapat diolah menjadi sebuah minuman yang bernama kunyit asam. Kunyit asam ini awalnya berasal dari Jawa dan dalam bentuk cair. Tapi seiring berjalannya waktu, karena ada modernisasi, jadi kunyit dibuat menjadi bubuk dan dikemas. Kunyit hanya menjadi salah satu contoh dari berbagai macam sumber daya alam yang ada di Indonesia. Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat banyak. Ada berbagai macam, hampir di setiap daerah memiliki sumber daya alam yang berbeda-beda. Nah, sekarang tugas anak-anak semua, silahkan anak-anak mencari 10 sumber daya alam yang ada di Indonesia. Kemudian
sumber daya tersebut dimanfaatkan untuk apa dan dipasarkan kemana. Silakan cari 10, bisa dicari dari berbagai sumber, bisa dari internet, bisa dari buku, bisa dari koran atau yang lainnya. Silakan cari informasi sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa pekerjaannya difoto dan dikirimkan ke WhatsApp-nya ibu. Baik ke anak-anak, sampai sini adakah yang ingin ditanyakan? Jika ada, nanti silakan anak-anak WA ibu ya. Oke. Dari pembelajaran hari ini, kita bisa menyimpulkan berbagai hal. Yang pertama, kita sudah belajar bagaimana cara untuk menghemat energi dan pentingnya menghemat energi. Yang kedua, kita sudah belajar tentang berbagai contoh perubahan energi. Lalu yang ketiga, kita juga sudah mempelajari tentang sumber daya alam yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah kunyit. Kita sudah mempelajari tentang itu. 3 hal sudah kita pelajari hari ini dan ibu rasa sudah cukup. Kita akhiri pembelajaran pada hari ini, tapi kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih anak-anak. Pembelajaran hari ini telah selesai. Jangan keluar kemana-mana jika tidak ada urusan mendesak. Dan jika harus terpaksa keluar, harus selalu memakai masker. Ikuti protokol kesehatan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.